halakoh pada satu titik, yaitu kita semuanya. Oke, Gus Yahya mengatakan begini, dalam halakoh itu, halakoh yang kita lakukan ini menurut Gus Yahya bukan hasilnya, tapi adalah prosesnya. Mendengarkan para kiai berbicara, mendengarkan masukan-masukan dari kiai tentang tema yang dibahas. Karena kiai-kiai biasanya memiliki pandangan yang bagus, dan pandangan itu akan ditulis oleh panitia kemudian dimasukkan ke dalam rekomendasi. Jadi mengharapkan para kiai banyak berbicara. Karena itulah maka forum ini adalah forum di mana para narasumber mendengarkan dan nanti merespon terhadap apa yang disampaikan oleh para kiai yang ada di sini. Jadi karena itu forum ini sampai jam 3 khusus nanti panjenengan engkang berbicara, membicarakan tentang apa yang menjadi tema yang menarik, kegelisahan atau apapun untuk kita catat bersama. Karena itu kami persilahkan kepada para hadirin, para kiai untuk berpendapat, untuk mengeluarkan unek-uneknya, untuk mendiskusikan secara bersama. Barangkali ada di antara kita itu yang tidak menganggap sebagai suatu masalah. Ternyata bagi panjenengan itu bermasalah, dan yang lain menjadi sadar, oh iya ternyata ini masalah ini. Jadi masalah itu kadang tidak muncul dari diri kita, tetapi muncul dari orang lain, dan kita baru menyadarinya, oh benar ternyata ini masalah ternyata. Karena itu mari kita buka acara ini, sesi dialog ini atau sesi mendengarkan panjenengan mengungkapkan pendapatnya dengan membaca Ummul Quran. Semoga manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara batin saya itu ada yang mau berbicara, dan kayaknya yang berbicara pertama, yang ingin berbicara pertama menurut batin saya kok Yai Sunartib kayaknya ini. Menurut batin saya loh ini, kira-kira benar, monggo saya persilakan Yai Sunartib, monggo. Batin saya benar kayaknya ini. Ini mic-nya, panitia pun di panitia. Mas Ansor, mic-nya, monggo. Nah, nggih. Nggih. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da tahmid wassalamu ala rasul Hadratul Afadil Al-Karim Ibn Al-Karim Romo Kiai Ulil Absor Abdallah, Romo Yai Ma'ruf Khozin, Romo Yai Abdullah Mun'im, Pak Wahyudi ingkang tuh kinongmatan. Ada 4 perkara di catatan saya ini yang kula biyen niku S1-ne hukum Islam, S2-ne hukum Islam. Jadi fikih siasa ini setingkat yang saya angkat saat itu urjenitas nadoriyah daulah Islamiyah, tapi yang saya angkat Indah Qardawi wa Ibnu Taimiyah. Karena yang sering kali nabrak-nabrak itu Ibnu Taimiyah. Akhirnya saya tabrakkan dengan pemikiran-pemikiran ala Nahdliyah ketika S2. Tapi pembahasan kula mboten tentang mriku. Kula tak nerusno napa nggih. Betapa tadi itu kula ngobrol kali Yai Ulil. NU niki secara organisasi semestinya punya kebijakan atau policy yang memang ngejai organisasi keagamaan apapun untuk majok nondunya, cegak perang ya. Minimal ada solusi satu sisi kita dari sisi agama, dari sisi kerukunan beragama. Nah, bisakan dikerjasamakan dilalau kok plek. Jadi Indonesia ini agraris, Israel itu luar biasa sistem tata kelola taninya. Jadi nek kula eling-eling jenengan sami itu kan sampai jauh njaluk lanas biru ala ta'ami wakitin fautulana rubaka yukhrij lana min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa tasya. Itu kan menunjukkan betapa memang mereka itu mengangan-angankan sistem pertanian yang bisa nyukupi semua itu. Yang pertama itu saya berharap PBNU punya inisiasi untuk menggalang kerukunan umat beragama itu sehingga berwujud piagam. Jadi tidak sekedar
napa nggih, tidak sekedar sesuatu yang tidak tertulis, tapi memang sesuatu yang ada kesepakatan-kesepakatan. Yang kedua tentang Indonesia. Mungkin boten nggih, kepala negara kita itu dipisah dengan kepala pemerintahan. Terus terang saya selaku rakyat niku gelisah. Saben 5 tahun Kapolri mesti main politik praktis, Panglima TNI juga begitu. Suka ndak suka itu? Karena per 5 tahunan dia harus ya apa carane merapat ke RI 1. Andai misal koyok NU ngoten, sing jenenge MPR guys, Majelis Susurone lah, Suriyae lah. Tanfidiyae kersane pemerintah. Artinya kepala negaranya berbeda, dia ngopeni GBHN dan segala macam, dilala hari ini kita kehilangan GBHN sehingga arah kedepannya perlu pemanjangan 3 tahun lah, sing 3 periode lah. Itu karena kekhawatiran sesuatu yang sudah kadung dibangun berhenti di tengah jalan. Misal ada garis-garis besar haluan negara, mestinya orang siapapun presidennya kan sudah ada relnya. Maka tidak usah ada kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan ketika presiden yang sedang incumbent itu untuk turun karena memang masa jabatan habis. Yang ketiga, GBHN itu bisa tidak diadakan kembali dengan dorongan PBNU, dengan penyadaran-penyadaran yang sifatnya memang tidak bisa sifatnya parsial ya. Yang keempat ini pernah saya bilang ke Pak Marzuki Ali di saat beliau jadi ketua DPR RI, dilalah Pak Marzuki niku rada akrab titik. Pokoknya saben-saben ke Jawa Timur nek kepingin ziarah teng makam-makam niku ngejak kula. Kalih Pak Yai Mustafa Ploso, Ustaz Mustafa Ploso niku diajak ngalor ngidul ziarah makam. Di tengah perbincangan kami itu kula usul kangelane awak dewe di tengah politik praktis yang sekian masif kerusakan ini nopo Pak Marzuki yang paling dikhawatirkan. Orang punya uang jadi, orang yang punya uang jadi, bukan orang yang punya pengalaman, bukan orang yang punya ilmu jadi. Maka letak kesalahannya di mana? Tidak ada pengkaderan di partai-partai itu. Bisa ndak NU secara organisasi keagamaan itu memiliki usulan-usulan, entah melalui kawan-kawan yang di partai atau bagaimana. Orang-orang yang bermain di partai politik itu ketika pemilu dibiayai negara saja. Nah, kampanye biaya negara, gambar segala macam negara, segalanya negara, cuman dengan konsekuensi memang harus ada audit, harus ada pengkaderan, harus ada ketundukan-ketundukan terhadap sistem yang sementara ini itu hilang. Sehingga yang kita nikmati hari ini betul-betul politik dagang sapi, bahkan kadang-kadang ada ini gak itu sapi ya. Itu kucing, itu pedet itu saya untung. Kadang kualitas kucing. Seolah-olah hebat, ternyata ya betul-betul tidak bisa dobrak peradaban. Makaten ada 4 perkara. Ngapunten mawi katupani kurang duka. Pinarak. Monggo pinarak Gus. Pak Yahozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena tema kita kan tentang santri dapat apa tadi itu? Ya, siasah syariah itu. Tapi sementara ini perbincangan kita sampai ke situ enggak itu? Perbincangan tentang ini kan khilafah. Tapi kalau mau dilanjutkan kira-kira PBNU ada 4 usulan tadi itu, mulai dari kalau menggalang kerukunan umat beragama yang piagam barangkali bisa lah itu ya. Tapi kalau misalnya membiayai dalam konteks tata negara, nah itu perlu berkonsolidasi dalam banyak hal. Itu yang beberapa 4 pertanyaan yang disampaikan oleh Yai Sunartib. Yang lain barangkali monggo. Dalam batin saya kok Yai Irham nih kayaknya mau berbicara ini. Insya Allah bentur ini masalah wakaf atau bagaimana, monggo. Monggo mic-nya ke Yai Irham nih, monggo. Dalam tradisi kita kan masih melihat begitu, kayaknya benar kayaknya. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalah guru karo Gus Wahyudi. Lebih makrifat beliau. Ngeten, ini juga mumpung ketemu dan saya mereview apa yang disampaikan oleh Gus Wahyudi mawon. Jadi sebenarnya ngeten, Gus Ulil, maaf Kiai Ulil, sik kapilan Gus mawon. Sebenarnya yang pertama, kekhawatiran dan kegelisahan kita yang ada di struktur yang kaitannya pun dengan wakaf tadi. Saya tidak bisa bicara kecuali pertama mereview Gus Wahyudi, bahwa saya sering menyampaikan kita ini jangan hanya berpikir bahwa penyelamatan aset Nahdlatul Ulama itu semata-mata hanya menyelamatkan benda, harta. Tetapi monggo kita berpikir bahwa di atas harta benda yang kita selamatkan ini sebenarnya di situ berdiri banyak sekali, misalkan madrasah, misalkan pondok pesantren, misalkan macam-macam. Yang itu di kita juga belum banyak yang berpikir efek dari ketika legal standing dari keberadaan alas hak ini kita tidak maksimal memikirkan. Bisa-bisa saya sering menyampaikan ilustrasi begini, hari ini di atas madrasah yang kita akui bahwa itu kita bisa mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Thariqatin Nahdiyah. Ketika besok alas haknya itu sudah beralih, apa kita masih punya harapan untuk di atasnya berdiri bagaimana yang kita lakukan hari ini? Sehingga tidak hanya penyelamatan aset itu hanya berupa harta wakaf yang dalam bentuk harta tidak bergerak berupa tanah. Nah, ini menjadi kegelisahan karena apa? Dirasakan oleh PBNU sendiri dari lembaga wakaf. Secara umum di induk organisasi kita ini memandang bahwa satu lembaga ini tidak populer. Memang kita akui kalah dengan lembaga pendidikan, kemudian kesehatan, macam-macam. Wakaf paling ora ketok dhewe lah. Tapi alhamdulillah perlu saya sampaikan kepada Kiai Ulil, Ponorogo ini tahun kemarin peringkat 1 di Jawa Timur untuk perolehan wakaf. Yang sudah kita dokumentasikan hari ini minimal berjumlah 2.375 bidang. Ternyata wong NU niku nggih sugih ngoten. Nah, yang kedua, kalau melihat tema tradisi santri dan relevansi turos, ini apakah ada kekhawatiran sebenarnya turos kita ini nanti tidak relevansi, tidak ada relevansinya dengan perkembangan zaman, sehingga ini harus dibongkar. Keranten memang kalau melihat tetangga sebelah itu sangat masif, yang nyun sewu kalau bahasa saya adalah semacam kalau kita tarik ke dunia politik kelihatannya semacam identitas, sehingga ini laku dalam tanda petik laku keras di masyarakat bahwa politik identitas itu menjadi satu konsumsi yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, sehingga apakah bahwa PBNU ini nanti dengan adanya turos yang dalam tanda petik apakah ini nanti masih relevan atau tidak, sehingga ada semacam halaqah sebagaimana yang dilaksanakan oleh PBNU. Apakah ini menjadi kekhawatiran? Sehingga menurut kula memang turosnya itu oke, monggo, tetapi bahwa konteksnya harus ditarik keluar ke ranah konteks,
ini memang perlu sekali langkah-langkah yang jelas. Nyun sewu, kalau NU tawasud sehingga menimbulkan semacam ijma sukuti sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Ini yang kita perlukan adalah ijma harokah. Nyun sewu, iktidalnya di mana? Sehingga nek banser niku nek wis kecocok, kapan to iki lek arep ngomando? kok kur rame, iki komandone kapan ngoten lho. Nah, kelihatannya dengan modifikasi seperti apa PBNU nanti bisa realisasi dari turos yang selama ini dalam ranah tekstual mungkin perlu di-upgrade ke ranah kontekstual dalam hal aplikasi di masyarakat. Mbak pilih ngaten Gus Wahyudi kepeksa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya bukan kepeksa karena memang sudah ada konsep yang mau dibicarakan. Enggak. Enten malih Mas Abidin, monggo Mas Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan sore hari ini kita membahas tentang fikih siasah dan tatanan dunia baru, ataupun bisa dikatakan fikih peradaban. Yang saya tanyakan bahwasanya kalau kita bicara masalah peradaban, terutama pada Kutubut Turos, itu juga tidak lepas dari tokoh-tokohnya. Nah, selama sependek pengetahuan saya, bahwasanya di dalam karya-karya tulis Kutubut Turos itu semuanya rata-rata ulamanya laki-laki. Satu. 5 tahun kemarin sampai sekarang ini ada, entah itu isu atau memang itu dibuat, istilahnya klaim seorang wanita ulama. Jadi ada, bahkan ada itu KUPI itu ya, KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Yang saya tanyakan begini, apakah itu bagian daripada peradaban yang memang mau dibahas ini? Oleh karena apa? Kalau memang itu ada istilah ulama perempuan, mestinya secara literatur ya, secara literasi itu ada yang bukti-bukti bahwasanya dulu itu juga ada ulama-ulama yang ngalim-ngalim, dalam hal ini adalah perempuan, dibuktikan dengan hasil karya, kitab-kitab itu. Tapi kayaknya saya belum pernah menemukan. Kalau kisahnya ada, ya mungkin itu dari kisah-kisah tasawuf, Robiah Al-Adawiyah dan sebagainya. Tapi untuk yang memang khusus ulama perempuan yang telah menghasilkan karya-karya ilmiah dalam hal ini adalah fikih, ini belum ada. Terkait dengan itu, apakah saya ulangi lagi, fenomena KUPI ini juga merupakan bagian daripada fikih peradaban, fikih peradaban tatanan dunia baru. Mungkin ini kalau memang iya, pertanyaannya mengapa dulu kok tidak ada. Saya terkadang begini, membayangkan bagaimana dulunya itu seorang ulama Pak Kiai itu saling berdebat tentang ayat Quran, fankihu ma tobalakum masna wa sulasa wa ruba. Mungkin itu akan sangat ramai sekali ketika yang satunya itu penafsirnya adalah dari perempuan, yang satunya dari laki-laki. Tapi kayaknya belum ada ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Satu lagi begini, di dunia pesantren salaf ya, ini yang pernah saya alami, ketika kita mengajar fikih pada santri-santri, bab-bab yang akhir itu akan menerangkan tentang apa yang dikatakan jihad ataupun
masalah khilafah dan sebagainya. Ini kita kadang sulit untuk menerangkan. Makanya biasanya hanya saya baca aja, dan juga saya katakan begini. Bahwasanya hal-hal yang ada di sini, khususnya ini bab-bab khilafah, ini adalah dicetak pada saat mungkin pada saat itu memang negaranya bukan negara nasional tapi negara khilafah. Jadi ya tadi katakan ketoknya gak relevan cah, ketoknya gak relevan kalau diterapkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang disampaikan oleh peserta dan 3 orang peserta juga, tapi yang disampaikan ada beberapa. Yang pertama tadi bicara tentang fikih siasah yang hubungannya dengan tata negara. Yang kedua tentang persoalan wakaf tadi itu, yang tidak hanya sekedar harta dan tanah. Kemudian apakah memang Turos itu sudah mengkhawatirkan saat ini sehingga perlu untuk dibongkar-bongkar, dan kalau misalnya perlu ditata ulang atau misalnya perlu dikontekstualisasikan, itu seperti apa cara kontekstualisasinya. Dan yang terakhir tadi dari Pak Kiai Abidin bicara tentang ulama perempuan, tetapi kok tidak ada ulama perempuan yang menulis kitab. Makanya Jawa Timur itu kadang di lembaga Taklif Wan Nashr itu mengembangkan sekolah menulis para kiai. Jadi kiai juga perlu menulis itu. Karena kalau kiai menulis, nanti pada beberapa tahun akan datang itu sudah menjadi turos juga itu. Jadi perlunya kiai tidak hanya berfatwa, tetapi kiai juga perlu menulis. Kalau misalnya tidak bisa menulis menggunakan bahasa Arab, itu bisa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kemudian diterjemahkan menggunakan bahasa Arab gitu. Atau menggunakan bahasa Jawa juga boleh. Ini ada beberapa hal, nanti bisa ditanggapi oleh Kiai Ulil. Monggo Kiai Ulil. Pertama dari Mas Sunartip ya, saya ini bukan ahli tata negara, bukan ahli ilmu politik, bukan ahli mengenai masalah-masalah yang jenengan tanyakan tadi, sehingga jujur saja saya nggak bisa jawab sebetulnya. Apakah mungkin PBNU ini mendorong kembalinya GBHN seperti itu ya, sistem parlementer, saya tidak tahu, karena sebelum mendorong ke sana harus disepakati apakah kita setuju menuju kepada sistem parlementer itu. Nah kalau diskusi mengenai hal ini dibuka, itu pasti ya ada perbedaan pandangan yang banyak sekali di dalam masyarakat NU sendiri, apalagi di luar NU pasti banyak sekali itu. Jadi memang intinya kalau mau saya tangkap dari pertanyaan jenengan itu adalah memang NU perlu mempunyai satuan tugas gitu, atau satgas atau bagian di dalam NU yang memikirkan masalah-masalah fundamental di dalam menyusun dan mengelola negara ini. Tidak sekedar soal bagaimana cara mencari dana untuk pondok pesantren gitu, itu penting juga ya, masalah-masalah furu'iyah lah ya. Tapi ini masalah yang menyangkut masalah-masalah dasar-dasar negara. Dan memang sekarang kan sudah mulai ada keluhan-keluhan tentang praktek demokrasi terbuka sekarang ini. Politik uang, kemudian korupsi yang sampai sekarang belum bisa diatasi sepenuhnya, kemudian soal sistem presidential threshold gitu, sistem kepartaian dan segala macam, itu kan banyak keluhan-keluhan terhadap sistem yang sekarang berlaku. Nah termasuk soal GBHN, soal kekhawatiran
pembangunan tidak berlangsung karena tidak ada jaminan suatu rencana jangka panjang itu bisa dijamin akan terus berlangsung, tidak dipreteli atau diubah secara seenaknya oleh penguasa baru. Ini kan problemnya di dalam pemerintahan kita sekarang ini adalah presiden itu bekerja dalam rentang waktu 5 tahun. Pokoknya 5 tahun harus punya pekerjaan yang ketok bisa dilihat mata gitu loh. Karena kalau enggak dianggap gagal. Padahal waktu 5 tahun itu ya kadang-kadang tidak cukup untuk membuat rencana-rencana besar jangka panjang. Itu problem memang. Saya sendiri kalau ditanya gimana solusinya juga enggak tahu. Tapi perlu kajian memang. Jadi perlu kajian fikih siasah. Ini fikih siasah ini. Ini fikih siasah ini. Ini fikih siasah bagaimana pengkajian tentang hal-hal mendasar. Apakah pilpres langsung masih perlu misalnya? Apakah perlu kembali kepada sistem MPR? Apakah perlu kita memperkuat presiden? Atau kita perlu memisahkan antara presiden dengan antara kepala pemerintahan dengan kepala negara misalnya? Apakah perlu dipisahkan? Dan seterusnya. Itu perlu kajian-kajian yang memang serius ya. Bukan wilayah saya itu wilayah ahlinya masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita di NU ini mikir hal-hal yang agak sedikit, ini kan agak sedikit teoritis sih. Nggak ada hubungannya dengan masalah sehari-hari. Perlu orang yang kelebihan waktu sehingga punya waktu lebih lah, kurang kerjaan gitu ya. Lalu mikir hal-hal seperti ini gitu, itu diperlukan itu. Atau membayari orang yang supaya punya waktu, karena kan kadang-kadang ada orang yang punya pikiran yang memadai, cerdas ya, tapi sibuk ngurusi keluarganya, susunya anaknya gitu kan, sehingga nggak punya waktu lagi untuk mikir hal-hal seperti ini. Sehingga perlu kita pikirkan maisyahnya, sehingga dia bisa punya banyak waktu untuk mikir hal-hal seperti ini. Itu memang perlu itu. Jadi intinya saya setuju Mas Sunarti, perlu ada pemikiran mendasar, hal-hal fundamental dalam negara ini. Seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita zaman dulu itu, Imam Mawardi dan seterusnya, itu kan mikir hal-hal yang fundamental memang. Ya ulama itu mikir soal toharoh, kitabul miyah, ya macam-macam itu dipikir. Cuma mereka juga mikir hal-hal yang mencakup dasar negara gitu ya. Itu dipikirkan juga itu. Itu dipikirkan juga. Saya setuju itu. Yang kedua soal wakaf, ini juga bukan wilayah saya. Semoga sih gini, PBNU sekarang ini ya dari sejak kepengurusan yang lalu berusaha lah sampai sekarang berusaha melakukan penataan yang lebih modern ya terhadap lembaga wakaf ini. Sekarang ketuanya Pak Haji Mardini. Insya Allah sekarang sih penataan aset ya sudah berjalan dengan cukup baik ya. Karena penataan aset ini juga penting. Di NU ini banyak aset-aset yang tidak bisa dikelola karena diklaim oleh perorangan. Banyak sekali aset-aset NU yang tidak bisa dikelola NU karena kemudian didagu oleh perorangan, bahkan didaftarkan ke ke lembaga pemerintah gitu, sehingga tidak lagi atas nama NU. Itu juga berlaku di dalam lembaga-lembaga perguruan tinggi. Sekarang ini PTNU atau perguruan tinggi NU sedang ditertibkan. Ada beberapa masalah yang berulang di mana-mana. Jadi perseteruan tanda kutip ya, atau bukan perseteruan ya, ketegangan antara yayasan yang biasanya milik keluarga dengan PBNU. Jadi ini mestinya asetnya NU tiba-tiba diatasnamakan keluarga, sehingga PBNU tidak bisa apa-apa. Ini terjadi di beberapa daerah. Sekarang lagi ditertibkan oleh lembaga perguruan tinggi NU, juga lembaga wakaf ya. Insya Allah sih, tapi ini jangka panjang ya. Ini tidak mudah memang, tidak mudah ini. Kemudian soal
turoth, ya memang kita ini tadi saya kepingin menegaskan kembali poin yang tadi saya sampaikan di ujung presentasi saya sebelum istirahat makan siang. Kita ini perlu menanamkan rasa percaya diri di kalangan warga Nahdliyin ya. Rasa percaya diri itu adalah tadi itu, bahwa kita ini sebetulnya pewaris dari tradisi atau turoth Islam yang jangka panjang tadi itu. Jadi Islam di mana-mana itu ya seperti kita ini. Yang seperti Wahabi itu sedikit sekali. Kebetulan mereka ini memang disokong oleh para agnia, oleh uang petrodolar atau uang minyak lah ya. Kebetulan mereka ini memang disokong oleh dana yang besar. Tetapi yang berkembang di dunia Islam dari dulu sampai sekarang itu ya model Islam seperti yang kita praktekkan di Indonesia, di Jawa dan di tanah Melayu Nusantara ini. Jadi kita perlu mempunyai rasa percaya diri seperti ini. Tadi Kiai Ma'ruf Khozin itu sudah menerangkan dengan bagus sekali. Karena beberapa orang mungkin punya punya persepsi karena Mekah Madinah itu sekarang dikuasai Wahabi dan banyak orang-orang yang pergi sekarang umroh itu kan hampir setiap hari ya orang berangkat umroh ya, dan mereka melihat praktek Islam di Mekah Madinah itu seperti itu, seolah-olah yang benar mereka. Nah ini pentingnya tadi sejarah yang dipresentasikan oleh Kiai Ma'ruf Khozin itu, peradaban ini, bahwa praktek yang mereka lihat di Makkah Madinah sekarang, di Ma'la, kuburan Baqi di Madinah, kuburan Ma'la di Makkah, kemudian praktek ya banyaklah praktek-praktek di sana. Karena itu dipraktekkan di tanah suci Makkah Madinah, orang-orang punya persepsi bahwa itu yang paling benar. Belum lagi kalau kita misalnya pergi ke toko buku di Makkah Madinah itu kan kebanyakan ya buku-buku seperti yang sesuai dengan mazhab Salafi Wahabi. Kalau kita mau nyari buku yang misalnya contoh saja lah, bukunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani misalnya Al-Mizanul Kubro, nggak akan kita temukan di toko buku di sekitar Makkah Madinah itu, nggak ditemukan itu. Ya karena memang buku-buku ini tidak merupakan konsumsi orang-orang Wahabi Salafi gitu. Atau buku-bukunya misalnya Ibnu Arabi yang tidak ada, buku-bukunya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ya tidak ada ya. Jadi toko buku pun itu juga kalau kita pergi ke toko buku di sekitar Makkah itu pasti ya bukunya kalau tauhid ya Kitab Tauhid alladzi huwa haqqul alamin karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, begitu semua. Sehingga orang-orang yang pergi ke sana itu punya kesan bahwa ya Islam hanya itu saja gitu loh. Ini menurut saya bahayanya itu. Saya nggak tahu ya gimana cara melakukan penyadaran bahwa Islam yang praktek Islam yang Anda lihat di Makkah Madinah sekarang ini itu sebetulnya baru mulai itu ya sekitar tahun 50-an 60-an. Berabad-abad sebelum itu tidak seperti itu. Nah ini menurut saya poin ini yang penting. Jadi peradaban di Makkah Madinah itu tidak seperti itu dulu. Yang seperti itu baru berlangsung belum lama. Itu baru mulai pertengahan abad 20 tahun 1950-an 60-an mulai agresif ya tahun 70-an 80-an. Sebelum itu di era Ki Mahfud Termas dan sebelumnya Ki Nawawi, Ki Khotib Minangkabau, Abdus Somad Al-Falimbani dan seterusnya sampai ke ya sebelumnya Syekh Yusuf Makassar, Abdul Rauf Singkol dan seterusnya yang ngaji ke, jadi itu kan orang-orang Nusantara ngaji di Makkah Madinah itu kan mulai dari abad 17 sebetulnya, ngaji beneran ya, mulai dari sosok namanya Abdul Rauf As-Singkili ya, yang ngaji dengan seorang ulama Kurdi yang tinggal di Madinah namanya Imam Syekh Ibrahim Al-Qurani. Di sana ngaji selama 20 tahun.
termasuk ijazah Thariqah Sattariyah di sana. Nah itu sampai era itu, sebelumnya itu ya Makkah Madinah itu ya Makkah Madinah yang dikelola kehidupan keagamaannya seperti di Indonesia atau di mana-mana ya selain di Saudi Arabia. Itu menurut saya penting banget supaya menimbulkan rasa percaya diri kepada kita bahwa kita ini sebetulnya adalah pewaris turos yang beneran. Bukan seperti yang dipraktekkan di Makkah Madinah sekarang ini. Karena praktek yang ada sekarang itu baru kemarin sore sebetulnya. Ribuan atau ratusan tahun sebelum itu yang dipraktekkan di sana adalah Islam seperti di Indonesia ini. Nah, jadi turoth kita ini terancam memang. Betul itu. Terancam dalam pengertian tadi itu. Saya khawatirnya orang-orang NU sendiri sudah kepaten obor. Dalam pengertian mereka itu karena melihat praktek Islam di Mekah Madinah seperti itu, lalu menganggap itulah yang Islam yang paling benar ya seperti itu. Malah nanti ujungnya menyalah-nyalahkan diri kita sendiri. Itu yang saya sebut kita kepaten obor di situ. Nah, kita harus pulihkan kembali kesadaran peradaban. Kesadaran peradaban. Apa itu kesadaran peradaban? Kita itu sebetulnya pewaris peradaban Islam yang sebenar-benarnya itu kita ini, yaitu NU, pesantren, ulama Indonesia. Ya. Sebenarnya bukan Indonesia, di Mesir juga. Pokoknya selain Saudi Arabia itu ya seperti kita ini sebetulnya. Yang ya anehnya Saudi Arabia saja sebetulnya kok. Ya kebetulan mereka ini kok yang dilalah untuk minyak itu loh. Kok dilalah, kita yang kere. Kita kere itu ya. Ya tapi enggak apa-apa lah, walaupun mereka minyaknya banyak itu juga ternyata juga Wahabi ini juga enggak bisa disebarkan secara leluasa kok. Akhirnya kita ada penolakan juga. Waktu saya kuliah di Amerika, ini saya cerita sedikit ini ya. Waktu saya kuliah di Amerika itu saya kalau pergi ke musola kampus, jadi di kampus-kampus Amerika itu yang ada musolanya juga. Musolanya itu hampir, ini yang bikin jengkel saya kalau ke musola di kampus-kampus Amerika, termasuk di tempat saya dulu di Boston. Musola kampus saya itu isinya adalah kaset. Ketika itu kaset masih cukup populer lah ya. Kaset-kaset isi ceramahnya Abdullah bin Bas, Syekh Utsaimin, Sholeh Al Fauzan. 3 itu. Banyak sekali kasetnya. Terus yang kedua, buku-bukunya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Al Utsaimin, Sholeh bin Fauzan. Itu semuanya buku-buku Wahabi. Saya juga heran loh, ngapain buku Wahabi kok sampai ke sini itu? Gak ada buku mengenai Thariqah, mengenai tasawuf, tidak ada. Ya karena memang dulu Islam itu duit Saudi masuk ke Amerika mendanai musola-musola dan masjid-masjid di Amerika. Semuanya didanai oleh Saudi memang. Jadi karena itu suplai buku-bukunya, kaset-kaset rekaman yang disediakan di perpustakaan masjid maupun musola itu juga perpustakaan bacaan-bacaan atau bahan-bahan dari Wahabi. Nah, tapi entah begitu, ya Wahabi tidak berkembang juga gitu. Jadi artinya walaupun mereka ini disokong uang yang besar, ternyata juga nggak berkembang seluas yang mereka impikan gitu. Jadi di sini menurut saya ada satu fakta penting, uang tidak bisa membeli segala-galanya. Nggak bisa membeli segala-galanya. Tapi jelas menurut saya memang turoth kita ini terancam karena itu tadi. Karena Haromen sekarang dikuasai oleh Wahabi, ulama-ulama Wahabi, seolah-olah orang punya kesan bahwa Islam itu di sana itu yang benar ya itu. Kemudian praktek-praktek Islam di negara-negara seperti Indonesia itu dianggap melenceng. Nah, di sini menurut saya ancaman terhadap turoth itu di sini itu. Nah, ancaman yang lain menurut saya adalah ancaman yang datang dari ketidakmampuan kita menerjemahkan turoth dengan situasi modern. Itu juga ancaman menurut saya. Jadi kita hanya memegangi turoth apa adanya, tapi tidak bisa membaca turoth
sesuai dengan keadaan sekarang. Itu juga bisa menjadi ancaman karena turoth yang kita perlakukan seperti itu nanti justru membuat anak-anak muda menjadi tidak mau lagi kepada turoth itu. Jadi kemampuan kita menerjemahkan turoth kepada anak-anak sekarang dengan metode mereka yang sekarang itu juga tugas besar itu. Tugas besar itu. Kalau kita tidak bisa melakukan itu turoth kita terancam punah itu. Terancam punah. Nah, salah satu metode yang sekarang harus kita kuasai ya media sosial. Media sosial itu. Makanya saya itu senang sekali kalau ada pondok-pondok yang kiainya ngaji di YouTube. Itu saya senang. Itu penting sekali, penting sekali. Makanya pokoknya kalau bisa semua kiai pesantren itu kalau bisa pengajiannya ada satu dua yang diunggah di YouTube, harus ada. Karena ngaji YouTube itu tidak akan hilang itu sampai kiamat itu disejarah di situ. Ini kayak catatan amal ini. Begitu sampean upload di YouTube, itu sampai kapanpun akan ada di sana. Jadi jenengan akan meninggalkan amal jariah yang panjang sekali dan bisa dibaca didengarkan oleh banyak orang. Jangan salah sangka loh. Ngajinya kiai-kiai yang ada di YouTube itu mempengaruhi banyak orang. Walaupun kita tidak tahu siapa yang terpengaruh oleh pengajian ini. Kita tidak tahu, misalnya kayak Ki Ma'ruf Khozin. Beliau ini aktif sekali di Twitter, beliau aktif sekali ini Ki Ma'ruf Khozin. Saya senang sekali. Dan beliau juga cukup bagus lah mengemas pesan-pesannya untuk membela Aswaja ala NU ini di media sosial cukup bagus. Ada timnya beliau ini. Ada timnya. Itu bagus sekali. Nah, itu menurut saya kiai-kiai itu harus ada itu. Gus-gus itu kalau bisa adalah ngaji walaupun sulam taufik, walaupun hanya safinah, walaupun hanya akidatul awam, itu kalau bisa tetap ada di YouTube. Ya. Gak penting kitabnya kecil, ya. Tapi yang penting ada kehadiran kiai-kiai kita di media sosial seperti ini. Dan sekaligus itu juga forum belajar bagi kita gitu. Gus-gus itu juga harus belajar bagaimana berbicara ngaji di depan YouTube. Karena ngaji di depan YouTube itu beda dengan ngaji di depan santri. Ilmunya beda. Kalau ngaji di depan santri kan enak ada santrinya. Tapi kalau jenengan di depan YouTube itu jenengan harus mikirnya lain. Harus mikirnya santri bil ghaib. Santri yang tidak ada di depan kita ini, itu yang harus dipikirkan. Yang di depan ini malah nggak terlalu penting itu. Yang di depan ini nggak terlalu penting karena yang ribuan yang akan mendengarkan, ya mendengarkan sekarang dan akan nanti itu di luar sana dan itu macam-macam orangnya. Nah, itu yang jenengan harus pikirkan itu. Bagaimana mengemas pesan pengajian dengan audiens seperti itu, yang tidak hadir di depan kita dan yang hadir itu tidak hanya sekarang, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, karena akan hilang itu. Nah itu makanya itu penting sekali YouTube ini bagi penyebaran turoth kita itu penting sekali. Saya kira itu kepanjangan nanti saya. Makasih. Oke, terima kasih ya Ulil. Untuk pertanyaan berikutnya tadi tentang ulama perempuan ini, Yai Ma'ruf. Ulama perempuan itu kadang memprotes terhadap yang bernuansa fikih laki-laki, tetapi perempuan itu tidak menulis, tidak ada yang menulis dan lain sebagainya. Kira-kira gimana cara perempuan untuk peradabannya supaya maju itu seperti apa? Monggo, Yai Ma'ruf. Matur nuwun. Kula termasuk yang membaca kitabnya Az-Zahabi ataupun Ibnu Hajar di Mizanul I'tidal. Niku Imam Az-Zahabi dawuh para perawi kadzab
itu tidak ada yang dari perempuan. Jadi hadza rajulun kadzdzab wadda'in itu laki-laki semua. Perempuan tidak ada. Sekarang itu ada organisasi ulama perempuan Indonesia. Oh nggih. Nggih, jadi maksud kula mekaten. Jadi artosipun di kalangan ulama kita dahulu ketika ada istilah naqdur rijal, sebenarnya tidak hanya naqdur rijal tetapi juga naqdun niswah, itu beberapa ulama perempuan memang memiliki kedudukan, ada posisi yang kemudian mengalami keberterimaan di dalam kitab-kitab klasik kita. Kemudian terus pundi dengan keadaan saat ini, kulo paringi contoh sedikit kulo kali panjenengan ningali. Misalnya soal khitan perempuan. Khitan perempuan semua di fikih kita makaten hukumnya wajib kan. Lalu ada seorang mufti dari Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Beliau dari sisi keilmuannya secara fikih tidak kita ragukan. Lalu beliau mengkaji khitan ini dari sisi medis. Dari sisi medis yang kebetulan beliau condong ke arah medis itu, ke arah medis. Artosipun ketika ada keresahan dari para ulama perempuan yang ketika itu tidak sampai menabrak kepada dalil qat'i, itu selevel Syekh Ali Jum'ah masih menjadikan pertimbangan alasan istimbatnya. Tapi sekali lagi nih, di kalangan, padahal beliau mazhab Syafi'i sama dengan kita, tapi mungkin faktor lingkungan, mungkin faktor macam-macam dan lain sebagainya. Kemudian hampir beberapa ulama yang lain ketika memberi sebuah peluang karena terjadi perubahan situasi. Dan selama bagi kulo selama belum menabrak ijma. Nah, rien ada salah satu dari teman-teman kita yang dari ulama perempuan itu sampai pada masalah perempuan haid wajib puasa. Oh niku ijma niku. Kalau tingali di kitab ijma'nya Imam Ibnul Mundir, kalau tingali di beberapa kitab, ini pun ijma. Nah, kalau sudah ijma, niki kemudian yang napa namanya perlu kita pertahankan ini. Tapi selama itu masih soal khilafiyah. Ini di madhab lain ada, di madhab ini pendapatnya begini, kemudian dalam ilmu modern sainsnya begini. Niku bagi kulo mengalami hidup di kota, terus nuwun sewu nggih, kulo niki hidup di sebuah kota di Surabaya yang berbeda pengalaman ketika di kampung. Ketika kami di kota, niku kami berusaha NU memutuskan zakat profesi, karena di kota pertanian ndak ada, peternakan ndak ada. Enten niku semua jasa, direktur, komisaris, uang yang besar ini berjalan di situ. Setiap kami upayakan dulu bahsul masail di PWNU, nuwun sewu kiai-kiai yang utusan dari Pasuruan, utusan dari Ponorogo, kan itu mereka kan tasik kadang ya pertanian, niku selalu mental, selalu terhenti. Akhirnya kemudian napa namanya aspek zakat profesi nggih diambil dari niku minhum niku. Napa namanya seperti Al-Falah, seperti Hidayatullah, kesana semua mereka. Ke NU cuma infak mawon, infak niku pinten niku. Infak kan saikhlasi niku boten enten kadarnya niku. Gitu. Terus ada niku napa namanya
nggih ada yang bersifat secara fikih niku pun diijmakkan oleh para ulama niku nggih kita nek kula kita yang kemudian secara ilmiah juga mempertahankan, tetapi nek selama khilafiyah dan karena keadaan satu kondisi tertentu maka napa namanya nggih niku mulai menerima, oh ini ada memang begini, ini ada memang ulama begini. Tapi sekali lagi nggih keranten nggih niku wau Gus Yahya niku sering menyampaikan dulu ibu nyai kita niku di masa kongres muktamar zamannya Mbah Hashim mawon memang sudah diberi peran nggih, ketika muktamar di Tenbun Menes nggih niku sampun diberi panggung, sampun diberi kesempatan untuk menyampaikan. Kemudian tahun 48 niku enten organisasi muslimatnya, apalagi hari ini nggih, hari ini menika yang sering ikut hijrah niku kan nggih perempuan-perempuan, dan di situ memerlukan peran bunyai. Niki terlepas apakah niku muslimat atau bunyai Nusantara Gus, karena niku bukan ranah saya, tetapi ada perlu peran di situ. Dan alhamdulillah ada beberapa neng kita dari Neng Lirboyo, dari Neng Ploso dan beberapa pesantren yang lain yang hadir ke situ, sehingga kacamata fikih yang dulu agak sedikit ketat selama masih belum ada yang dilanggar niku nek bagi kula karena situasi dan keadaan. Niki sama juga dengan Kiai Miftah ketika kula sowan, Kiai Miftah dawuh, ini hari ini perempuan NU memerlukan kiprah yang lebih besar. Makanya Kiai Miftah yang masih pesantren salaf, beliau tidak mempermasalahkan para bunyai kemudian ada di jajaran PBNU. Keranten sekali lagi ada. Padahal kan dulu kalau zamannya Yai Hashim Muzadi kan katanya ada beberapa bunyai muslimat niku usul kepada Kiai Hasim, Yai tolong di PBNU ada yang dari pengurus muslimat. Terus Pak Hasim jawab, ya kalau begitu tahun depan saya mencalonkan ketua muslimat saja. Niku candaan nih Mbah Yai Hasim Muzadi. Tapi sekarang sampun berubah, sampun ada perlu kiprah atau juga suara dari ibu nyai yang di situ ada dari PBNU nggih. Cuma sekali lagi niki memang ada yang mungkin bagi kita yang di pesantren meniko agak sedikit offset mungkin nggih dari kiprah-kiprah bunyai, tapi coba kula kali panjenengan berada di satu situasi, berada di satu sisi, ini kenapa kok begini niku nek kepanggih niku idza urifas sabab zahabal ajab, nek pun semerep, oh ini pantas begini karena memang alurnya pun mekaten gitu. Terus niku wau nek para kiprah bunyai nggih monggo, yang penting terus pundi batasan kalau kita nggih istilah ijma niku istilahnya insyaallah boten kathah ngoten yang sampai menerjang ijma, insyaallah boten kathah nggih. Matur nuwun kali ngapunten. Oke, terima kasih Yai Ma'ruf. Kadang memang laki-laki sendiri yang tidak siap kalau misalnya perempuan berkiprah, kadang-kadang begitu. Pada sisi yang lain, perempuan ketika sudah dikasih ruang tidak memanfaatkan ruang itu. Mbah Hashim Asy'ari itu kan punya anak namanya Wahid Hashim. Wahid Hashim itulah yang pertama menurut informasi yang membuka keran perempuan boleh kuliah di Fakultas Syariah di Yayan Sunan Kalijogo. Itu Mbah Wahid Hashim. Kemudian cucu dari Yai Hashim Asy'ari namanya Yai Abidah Maksum. Yai Abidah Maksum itu adalah hakim perempuan pertama di Indonesia. Artinya pendiri NU sendiri itu sudah mempersilahkan kepada kita melalui cerita-cerita tingkah lakunya tadi itu yang menunjukkan bahwa perempuan bisa bersikap dan bertindak, hanya saja karena dominasi laki-laki yang masih ketat kadang tidak terima kalau misalnya perempuan itu mau berkiprah. Tapi pada sisi yang lain kadang perempuan itu ketika diberi kesempatan juga tidak bertindak. Ada istilah namanya Queen Bee. Queen Bee itu ratu lebah itu hanya satu, sehingga ketika ada salah satu perempuan yang ingin maju itu disrekel sama perempuan yang lainnya, kadang-kadang begitu. Nah,
Di sini ada Bunyai, barangkali ingin menyampaikan banyak hal di sini. Monggo Bunyai. Kayaknya dari batin saya lagi Bunyai nikmah kayaknya. Monggo. Panitia, mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Iswahyudi yang ilmu kebatinannya memang luar biasa. Hanya satu mungkin yang kami aturaken nggih menika dumateng Mbak Yai Ma'ruf Khozin yang tadi sampun menyampaikan tentang banyak hal tentang peradaban nggih yang sudah dislaidkan tentang ziarah makom dan seterusnya tadi. Ini intinya bagaimana kita para perempuan mempunyai tulisan-tulisan itu. Hanya itu aja, simpel. Karena itu nanti sangat penting bagi kami dari yang sudah disampaikan tadi sebagai pegangan kami. Entah itu nanti bentuk kopian yang bisa segera kami terima atau berupa bentuk buku atau berupa apa. Terima kasih, matur suwun. Ya, yang satu yang lagi terima kasih tentang perempuan tadi. Benar memang kadangkala perempuan itu ketika diberi waktu ini tidak bisa diambil. Tapi ketika kita mau maju ternyata sebagaimana tidak ada lebah satu apa tadi Pak Iswahyudi tadi? Iya, ada satu ratu lebah tapi diserahkan yang lain, itu betul adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu, untuk dalil-dalil amaliyah niku tim kami di Aswaja Center niku sampun menyiapkan aplikasi di Play Store tapi nggih. Jadi yang pakai iOS dereng enten sebab Nahdien pakai nggih Gus. Namung jenengan ingkang anu. Namung jenengan ingkang iOS niku. Di aplikasi Play Store niku panjenengan kantun tulis Ma'ruf Khozin ngoten. Niku sampun keluar dalil-dalil amaliyah salat, seputar jenazah, kemudian juga amaliyah tahunan. Amaliyah tahunan niku kan seperti Rajab, nisfu Sya'ban, kemudian seputar Ramadan. Jadi amaliyah kita itu yang harian, bulanan, tahunan itu disalahkan semua. Okay. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita mengutip itu dari banyak kitabnya Sayyid Muhammad, dari kitabnya ulama yang di Turki dulu, yang saya dulu dapat kiriman ulama Turki itu kitab gratis niku, kitab BFI itu. Saya kira kitab apa itu? Tapi ternyata baru 2006-2007 baru terasa itu ketika lulusan Arab Saudi seperti Ustadz Firanda dan Ustadz Wahabi lainnya baru menyerang. Oh ternyata ada di situ jawabannya. Jadi kantun di Play Store, di Play Store klik Ma'ruf Khozin tulis ngoten, enten gambar kartun. Cek boten asli nih, sebab nih asli nih boten baby face. Tapi baby shark nih gini asli nih. Niku baru yang di Play Store niku sampun diedit Gus, jadi sudah layak. Nggih, matur nuwun. Monggo yang lain. Nah, silakan. Monggo mic-nya wau. Pundi mic-nya? Nggih, wonten mriki. Oke. Panitia monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula mulyakaken moderator kali narasumber menika Yai Ulil Absor Abdallah kalian Yai Ma'ruf Khozin. Nggih ingkang Yai Ma'ruf Khozin alhamdulillah sampun nanti kepanggih meskipun namung sekedap-sekedap. Kalih tulisan-tulisanipun nggih sampun sami dipun kenal ya tenggene Facebook terutama niku. Kula ket wau nggih enten unek-unek sebenaripun niki terkait ingkang dipun sampaikan yang disampaikan oleh Yai Ulil Absor di awal tadi terkait metode manhaji. Karena ini kaitannya dengan fikih peradaban.
Sebenarnya fikih manhaji kan sebagaimana yang diaturkan oleh beliau niku mulai dari Munas Lampung, kemudian juga diteruskan di Jombang, ada di Muktamar ke-30 nggih. Dan niku juga diteruskan mengenai metode manhaji. Niki nggih pernah kula tanyakan tengene Abah Yai, teng Yai kula Yai Ahmad Yasin Asmuni terkait metode manhaji niki. Kemudian juga setelah itu dibahas di FMPP di Cirebon, di Pondok Pesantren Cirebon, di situ di Pondok Ciwaringin kalau nggak salah. Dan kebetulan saya juga ikut di sana. Mungkin yang masih mengganjal di saya itu adalah terkait nopo nggih. Terutama pertama karena jawaban dari Abah Yai itu adalah apakah masih sekarang itu sudah bisa diterapkan yang namanya metode manhaji. Pada waktu itu beliau menjawab, kalau saya sendiri, maksudnya kalau metode manhaji itu saya kira ilhaqul masail binadzairiha itu kalau zaman sekarang ini sudah cukup. Maksudnya masih belum ada satu permasalahan pun yang belum bisa dijawab dengan ilhaqul masail binadzairiha. Nah, kemudian kalau kita memakai metode manhaji ini mungkin ada maslahah dan juga mafsadahnya menurut saya. Yang pertama kalau maslahahnya mungkin ya karena kasus-kasus yang kita hadapi ini semakin berkembang akhirnya membutuhkan yang namanya metode. Kalau dalam di Muktamar Jombang itu diputuskan ada dua, yaitu diambil dari minan nusus dan min ghairin nusus. Nah, cuma permasalahannya mungkin yang mafsadahnya ini kalau seandainya ini diaplikasikan secara global tidak ada batasan-batasan tertentu, maka ini akan menyebabkan suatu liberal mencetuskan hukum yang terlalu ngawur. Dan sekarang fenomena sekarang ini sudah banyak juga termasuk yang ada tulisan yang mengatakan bahwa wali perempuan, wali nikah itu juga pakai penalaran mungkin yang seperti itu. Kalau yang di FMPP itu mengangkat alur misalkan mau umroh seorang perempuan iddah mau umroh, itu kan kalau kita kembali ke Kutubut Turos yang tekstual itu kan nggak boleh. Akhirnya bagaimana kalau dengan ilat yang berupa masyaqqah karena masa tunggu yang begitu lama. Ini juga akhirnya meskipun dengan perdebatan yang lama di Cirebon itu diputuskan memang diperbolehkan. Putusannya itu diperbolehkan hanya saja bagi yang faqihun nafsi. Seingat saya yang bagi yang faqihun nafsi. Cuma batasan faqihun nafsi ini juga belum dijabarkan secara luas ya metode manhajinya itu. Cuma apakah sudah ada dari mungkin PBNU yang sudah membuat metode manhaji ini yang sudah ditulis dengan tertata dan juga sudah ada batasan-batasan mungkin. Kalau yang sementara ini saya tahu belum ada yang metode manhaji yang memang ada batasannya. Karena nanti ini akan kalau hanya metode manhaji tidak ada batasan, ini akan membuat tafsiran-tafsiran yang akhirnya hukum itu bertentangan dengan mungkin ijma ulama dan sebagainya. Dan contoh-contoh yang sudah terjadi ini sudah banyak. Mungkin niku perlu dari kula kejanggalannya niku ada mafsadah apakah sudah perlu dibatasi atau mungkin sudah ada batasan dari PBNU yang sudah membuat tentang metode manhaji. Karena setahu saya ini masih minimal sekali yang saya ketahui mulai dari Basul Masail Muktamar di Lampung itu juga baru gagasan dan akhirnya di Jombang diputuskan yang minan nusus dan min ghairin nusus, yang kemudian di FMPP itu juga yang faqihun nafsi. Itu mungkin ada perlu istilahnya petromak lah yang metode manhaji, karena ini juga menurut saya belum ada ketegasan ataupun penjabaran terkait metode manhaji. Mungkin niku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten ingkang lain monggo. Ibu-ibu monggo. Fatayat. Enten mboten. Dari suara perempuan muda.
Ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi Gus Ulil tadi. Umpun yai nggih, umpun sepuh. Yai Ulil, tapi ingat saya dulu Gus Ulil. Tertarik tentang masalah bagaimana kita menyikapi fikih. Jadi kalau dalam fikih kelihatannya nggak boleh, tapi kalau dalam bahasa batin tadi, yang tadi dalam bahasa batin itu diperbolehkan, itu nanti kok terjadi terus akhirnya seperti diperbolehkan. Ini kan kelihatan ada bertentangan karena masalah batin itu kan al-ikhatah bil batin alladzi yakhfa 'alal khalqi. Jadi masalah batin itu masalah yakhfa itu. Tidak semua bisa. Dan fala yajuzu ayyusarikahu fi dzalika ahadun. Masalah ilmu batin itu memang tidak boleh yang tidak mengetahui batin musyarakah ke sana. Dicontohkan ahlu tib dan sebagainya. Kalau orang hamil di kanan berarti anaknya laki-laki, kalau beratnya di kiri perempuan itu tamattuh. Tapi kan ada kaidah innal adah yajuzu inkisaruha wal ilma la yajuzu tabadduluhu. Nah, apakah bisa ilmu batin atau ada? Jadi maka fikih peradaban itu saya fikih peradaban. Jadi peradaban dengan fikih. Kalau pahaman saya peradaban itu kan ada. Peradaban dan fikih itu apa bisa dikawinkan? Atau memang fikih tapi bagaimana peradaban menurut fikih? Fikih dan peradaban. Karena kalau peradaban itu bisa ingkisar, tapi kalau fikih ilmu kan la yajuzu tabadduluhu, tidak bisa berubah. Nah ini yang menjadi tantangan di peradaban kita itu masalah itu antara peradaban dan kelihatannya peradaban itu tidak cocok. Kalau dari kita salaf kadang ada sebagian peradaban nggak cocok. Nah itu terus seperti tadi disampaikan oleh Yai Ma'ruf Khosin tentang masalah 7 hari itu fikih atau peradaban. Kalau fikih hukumnya dari 5 itu masuk yang mana? Mubah atau sunnah? Itu juga harus dikaji karena kita katakan fikih peradaban. Dan juga di kita sendiri kadang tidak menjelaskan tentang itu semuanya. Banyak terjadi di warga Nahdliyin tidak mampu, tapi dia untuk 7 hari itu takaluf. Nah bagaimana takaluf dengan ibadah yang itu status fikihnya mubah atau sunnah? Takaluf itu sendiri sampai orang nggak punya karena takut dibilangi tetangganya. Masa orang tuanya tidak di zikir fidak? Kalau di zikir fidak itu modalnya juga banyak, hutang untuk zikir fidak. Nah itu bagaimana fikih peradaban menyikapi itu? Jadi dari pertanyaan saya antara judulnya fikih peradaban, ini fikih peradaban itu menyatu atau terpisah? Apakah fikih untuk mengamati peradaban itu? Terus kalau sudah, terus hukumnya menurut fikih apa? Atau memang beda, ini peradaban tapi sesuai fikih, peradaban yang tidak sesuai. Nah mungkin itu Pak, garis berasa yang sementara ini di kalangan bawah masyarakat itu terjadi seperti itu, campur baur antara fikih dan peradaban. Seperti itu, terima kasih. Padahal peradaban ya juzu ingkisar, kalau fikih la ya juzu at-tabaddul. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Fikih memang memiliki unsur yang distintif. Ya, tidak, boleh, tidak, kan begitu kan. Nah apalagi dengan sistem hadoroh, jadi fikih peradaban itu kan hadoroh, maka perlu dijelaskan tadi seperti di awal, ini kan bagian dari tasawur. Jadi perlu qaul syarih. Nanti kalau misalnya qaul syarihnya sudah dalam bentuk kalimat, nanti perlu ada hujah. Nah ini perlu ada hujah dan qaul syarih dan hujahnya ini. Iya, nah, jadi begitu ya Ma'ruf, kira-kira begitu. Jadi ini perlu qaul syarih, setelah qaul syarih baru kemudian hujah. Idraku mufradin tasawwuran wa darku nisbatin binasdikin usim. Tadi itu kira-kira gitu. Nanti setelah itu baru kita bisa menyimpulkan secara ontologis dalam kajian filsafatnya, secara ontologis, epistemologisnya sesuai. Gitu kira-kira gitu. Monggo. Saya ingin sedikit merespon soal ulama perempuan tadi itu. Tadi agak lupa saya.
memang betul bahwa dalam sejarah Islam itu peran ulama perempuan kurang kelihatan dibandingkan dengan ulama laki-laki. Karena itu sekarang ada upaya dari para aktivis-aktivis perempuan di dalam NU dan juga di luar NU untuk lebih meningkatkan peran perempuan yang kebetulan dia punya kapasitas yang memadai dalam ilmu agama untuk bersuara dan memberikan pandangan-pandangannya, tafsiran-tafsirannya di dalam isu-isu keagamaan dan keislaman. Kalau nggak salah hari ini hari kedua mungkin adanya KUPI ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang berlangsung di Jepara, di tempatnya Ibu Nyai Hindun Nafisatun. Nah, beberapa waktu yang lalu, kira-kira mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, itu ada satu kitab yang cukup masif sekali, besar sekali, maksudnya dari segi jilidnya, yang terbit dari seorang sarjana India, ulama sebetulnya, namanya Dr. Akram An-Nadawi, yang dia nulis kitab 43 jilid, judulnya adalah Al-Wafa bi Asma'in Nisa. Al-Wafa bi Asma'in Nisa itu tentang biografi perempuan-perempuan yang berjasa di dalam ilmu pengetahuan sepanjang sejarah Islam. Ada sekitar 10.000 ulama perempuan dari masa sahabat sampai sekarang ini yang berkontribusi besar di dalam transmisi atau periwayatan hadis, terutama hadis memang. Jadi ini terutama peran perempuan di dalam periwayatan hadis. Nah, itu ada sekitar 10.000 rawi perempuan. Banyak diantaranya yang tidak diketahui oleh para umat Islam sekarang ini. Jadi ini kitab luar biasa, sumbangan yang dahsyat sekali menurut saya karena mengungkap sejarah yang selama ini terkubur. Tadi itu contoh yang disebut oleh siapa namanya Mas Wahyudi tentang misalnya cucunya Mbah Hashim itu merupakan hakim pertama perempuan di Indonesia. Itu kan jarang orang tahu. Nah, ini hal seperti ini itu penting menonjolkan orang-orang yang sebetulnya punya peran tapi tidak pernah dikenal sejarahnya. Itu salah satu upaya dari teman-teman ulama perempuan sekarang ini adalah mengangkat sejarah ulama-ulama perempuan yang sebetulnya punya peran besar di dalam sejarah Islam tapi tidak pernah diketahui itu. Nah, itu bukunya Dr. Akram An-Nadawi itu bagi saya sumbangan yang luar biasa. Dan kagetnya saya ketika sowan ke Gus Koyum di Lasem ya, dia punya buku itu. Wah, ini luar biasa Gus Koyum ini. Gus Koyum itu kitabnya itu 3 rumah itu. Jadi beliau nggak tahu, memang beliau ini keturunan kiai yang memang pecinta kitab dan bakul kitab memang. Yaitu Mbah Mansur dulu. Mbah Mansur itu kiai di Lasem di eranya Mbah Maksum, ayahnya Kiai Ali Maksum Kerapia. Itu kan dulu Mbah Mansur itu bakul kitab, tapi juga pecinta kitab dan koleksi kitabnya banyak sekali. Nah, Gus Koyum itu punya kitab itu perpustakaannya itu 3 rumah. Nah, dia punya itu kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa itu. Kaget sekali saya bahwa ada kiai apalagi di daerah terpencil di Lasem ya punya kitab seperti ini, bagi saya itu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya soal fikih manhaji ya. Fikih manhaji ini sebagai metode sudah disahkan oleh PBNU. Jadi ya mau tidak mau harus diikuti. Nah, cuma pelaksanaannya seperti apa? Nah, ini butuh sumbangan dari para kiai-kiai sendiri. Kalau jenengan minta PBNU ya ndak bisa. PBNU itu kan isinya kiai-kiai. Jadi harus ada kiai-kiai yang mencoba untuk menerjemahkan
Karena PBNU tugasnya melalui Muktamar dan Munas merumuskan dasar-dasarnya. Nah, prakteknya seperti apa? Tugas para kiai untuk memberikan penjelasan, kemudian contoh-contoh, dan termasuk tadi batasan-batasan. Ya. Karena yang disebut dengan bermadzhab secara manhaji ini terjemahannya juga mungkin berbeda-beda dari satu ulama dengan ulama yang lain di kalangan NU. Ada yang menerjemahkan secara longgar, tapi ada juga yang menerjemahkan secara terbatas. Ya. Jadi kalau PBNU merumuskan, menurut saya justru kurang tepat. Tapi yang lebih tepat adalah kiai-kiai sendiri yang merumuskan, ya. Karena rumusan ini tidak bisa datang dari atas. Rumusan ini harus datang dari kiai-kiai sendiri yang mempraktekkan bermadzhab secara manhaji ini. Mungkin juga mengalami kesulitan-kesulitannya seperti apa. Kemudian kiai-kiai sendiri nanti yang akan merumuskan itu. PBNU itu ya hanya semacam koordinator saja sebetulnya kan. Tapi sebetulnya yang paling berperan kan adalah para kiai-kiainya sendiri. Jadi ini tugas menurut saya para kiai-kiai sendiri untuk menerjemahkan bagaimana pola bermadzhab secara manhaji ini yang ideal, ya. Yang ideal. Sampai sekarang ini terus terang memang pelaksanaan bermadzhab secara manhaji ini masih difahami secara berbeda-beda oleh para kiai-kiai di NU sendiri. Tapi itu kan hal biasa dalam fikih itu. Dalam fikih kita sama-sama mazhab Syafi'i itu ya juga banyak pendapat itu kan. Sama-sama bermadzhab Hanafi ya banyak pendapat. Jadi batasan-batasan itu tidak menjamin adanya kesepakatan. Ya. Saya setuju dengan Ki Ma'ruf tadi itu bahwa batasan-batasan pokoknya adalah misalnya ijma, tidak boleh dilanggar. Nah itu menurut saya batasan pokoknya. Tapi di luar itu ketika kita berbicara mengenai isu-isu yang konkret ya, bagaimana menerjemahkan bermadzhab secara manhaji dalam isu tertentu itu nggak bisa kita memaksakan pendapat yang sama, itu nggak bisa. Pasti akan muncul pendapat dari Kiai A begini, Kiai B begini, dan seterusnya. Selama masalahnya masalah dzonniyah, tidak mungkin ada kesepakatan. Itu sudah sejarah fikih dari dulu begitu. Jadi selama masalahnya dzonniyah bukan mujma' alaih, sudah pasti akan timbul perbedaan. Jadi kesamaan dawabit itu tidak menjamin kesamaan hasil akhir. Ya. Dan justru di situ menurut saya keindahan fikih Islam. Jadi ada perbedaan-perbedaan di antara para ulama. Dan perbedaan-perbedaan seperti ini dulu waktu saya santri itu kadang-kadang ini ngapain sih ulama kok beda pendapat, apa nggak malah membingungkan gitu loh. Tapi ternyata sekarang ini saya tahu gunanya. Dalam situasi-situasi yang terdesak, kita kadang-kadang diselamatkan oleh qaul yang marjuh gitu. Dalam situasi normal kita pakai qaul rojih, qaul yang dalilnya kuat. Dalil dalam madhab ini bukan dalil dalam dalil dalam madhab itu ya, rojih gitu. Tapi dalam situasi yang terdesak, alhamdulillah ada qaul marjuh gitu. Minimal itu ada qaulnya gitu loh. Nah saya setuju dengan Kiai Yasin ya, Asmuni, Allah yarham, ini juga teman saya dulu. Beliau memang agak ketat cara bermadhabnya. Madhabnya madhab kalau pakai istilahnya Kiai Wahab Sya'rani itu madhab ikhtiyar. Ada madhab taisir, ada madhab ikhtiyat ya. Nah beliau mengatakan bahwa selama ini itu kita masih bisa menjawab semua masalah dengan metode ilhaqul masail binadzairiha. Itu saya setuju ya. Tetapi itu sejauh menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan bahasa yang tepat, terkait dengan masalah-masalah yang
dekat-dekat dengan masalah yang bersifat ubudiyah, munakahah, dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai masalah yang lebih sistemik, masalah sosial politik yang lebih sistemik, itu kita tidak bisa menggunakan pendekatan ilhaqul masail. Dengan kata lain, kalau pertanyaan kita itu masail konuniyah atau maudhu'iyah, itu agak susah kita secara letterlek menggunakan pendekatan ilhaqul masail binadzairiha. Ini bagi yang tidak ngerti bahdul masail agak sedikit ruwet ini. Tetapi kalau masailnya masail yang waqi'iyah, itu bisa. Tapi kalau jenengan sudah bergerak ke masail konuniyah, itu tidak bisa pakai ilhaqul masail binadzairiha. Harus menggunakan pendekatan yang lebih luas. Itulah kenapa Ki Sahal di dalam di dalam buku beliau Nuansa Fikih Sosial, beliau mengatakan bahwa di dalam masalah-masalah yang seperti ini, masalah sosial, budaya dan seterusnya, tinjauan kita tidak bisa halal haram atau pendekatan fikih murni, tapi kita butuhkan juga pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat sosial, kebudayaan dan seterusnya. Artinya dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih luas. Nah, di sini menurut saya bermadhab secara manhaji itu menjadi penting. Bagaimana sih kira-kira cara berpikirnya ulama Syafi'iyah dari dulu ketika menghadapi perubahan sosial? Nah, itu harus dirumuskan memang. Tapi memang rumusan ini ya perlu pekerjaan para kiai-kiai dan para sarjana NU ya untuk merumuskan. Tidak sekedar manhaji itu soal halal haram ya, tetapi misalnya bagaimana ulama-ulama kita dulu ketika menghadapi perubahan politik misalnya, itu gimana cara merumuskan responnya gitu kan. Nah, itu menurut saya perlu juga cara berpikir ulama Syafi'iyah ketika menghadapi perubahan-perubahan yang mereka hadapi di masanya. Nah, itu di sini menurut saya pendekatan-pendekatan yang lebih metodologis ya, tidak sekedar hanya ilhaqul masail binadzairiha itu diperlukan itu. Jadi sekali lagi kalau masailnya itu masail yang waqi'iyah, saya setuju. Tapi kalau masailnya sudah maudhu'iyah, apalagi yang dusturiyah, ada yang konuniyah dan seterusnya, itu ya telaahnya harus telaah yang komprehensif. Tidak lagi menggunakan telaah-telaah yang biasa kita lakukan dalam masail waqi'iyah. Dan disinilah menurut saya sumbangan penting Munas Lampung tahun 92 karena memberikan keleluasaan kepada kiai-kiai untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih luas itu. Bahkan dalam perkembangan belakangan kan metode yang diusulkan atau dipakai oleh di dalam NU dalam istimbat itu kan sudah sampai masuk kepada istihsan dan maslahah, itu sudah diakui. Ini juga memang dalam standar madhab Syafi'i ini sudah lompatan besar itu. Karena istihsan itu dalam madhab Syafi'i itu agak kurang disukai, bahkan ditolak sebetulnya. Man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa melakukan istihsan itu seperti bikin syariat baru kan. Tapi di dalam keputusan beberapa muktamar belakangan setelah dari Jombang sampai muktamar setelahnya itu sudah diakui metode istihsan dan maslahah itu, maslahah mursalah. Enggak pakai kata mursalah kalau tidak salah dalam keputusan NU, itu cuma maslahah saja. Apakah mursalah itu dalam pengertian mazhab Maliki itu dipakai atau tidak, itu bisa didiskusikan. Tapi yang jelas metode istihsan dan maslahah sudah diterapkan. Nah, memang pertanyaan berikutnya, dhawabitnya seperti apa? Nah, ini monggo didiskusikan ini. Para kiai-kiai saya kira bisa mendiskusikan dengan lebih mendalam lagi dhawabitul maslahah dan dhawabitul istihsan dalam pandangan kiai-kiai NU. Sebetulnya sudah ada sih karya mengenai ini, karya Dr. Said Ramadan Al-Buti yang nulis dhawabitul maslahah. Tapi itu kan karya ulama Syria. Mungkin ulama NU bisa juga punya pandangan sendiri mengenai dhawabitul maslahah. Tapi intinya saya setuju bahwa dhawabit ini perlu ada. Tapi sekali lagi saya ingatkan, dhawabit tidak menjamin akhir dan hasil yang sama.
Fikih selama masalahnya dzonniyah, dalilnya dzonniyah, sudah pasti ujungnya akan menimbulkan qaul yang banyak. Dan itu jangan dianggap sebagai liability atau apa namanya aspek negatif dalam fikih kita. Justru bagi saya itu adalah rahmatnya fikih ya di situ. Ada kemungkinan qaul yang banyak. Gitu. Meskipun di dalam fikih juga ada prinsip kalau hakim sudah memutuskan ya semua harus ikut. Nah, hakim dalam NU ya muktamar NU. Kalau muktamar dan munas sudah memutuskan hukmul hakim yarfa'ul khilaf gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Oh ya, masalah fikih peradaban ya. Apakah fikih itu bagian dari peradaban atau peradaban sesuatu yang terpisah ya? Ya, peradaban itu dimensinya banyak seperti tadi saya jelaskan dalam pengantar. Dalam peradaban itu ada peradaban yang berkaitan dengan masalah pemikiran. Nah, fikih itu bagian dari peradaban yang menyangkut pemikiran ini. Karena fikih ini hasil ijtihad para ulama. Jadi bagian dari peradaban ada yang berkaitan dengan pemikiran. Ada peradaban yang terkait dengan aspek-aspek yang sifatnya material. Artinya ada bentuk fisiknya, masjid, arsitektur, madrasah, macam-macam, itu banyak sekali. Ya, termasuk seni menulis mushaf Al-Quran dengan ornamen-ornamennya, itu juga peradaban Islam juga. Jadi ada hadharah maddiyah, hadharah yang bersifat materi, bisa kita lihat bentuknya. Ada hadharah yang bersifat hadharah itu adalah hadharah akliyah atau hadharah fikriyah, hadharah yang berupa hasil fikiran ya. Nah, di sini termasuk fikih adalah bagian dari hadharah Islam ini. Hadharah yang berupa pemikiran hasil ijtihad para ulama itu. Jadi hadharah itu kategori yang mencakup banyak hal. Nah, cuma di dalam hadharah ini ada masalah fikih. Nah, bagaimana fikih melihat hadharah-hadharah yang berkembang dalam sejarah manusia ini. Jadi kita ingin merumuskan pandangan kita tentang masalah hadharah, tentang masalah peradaban. Nah, peradaban dimensinya banyak, kita ingin membahas satu aspek yang hari ini kita bahas adalah fikih siasa. Fikih siasa yang kita bahas hari ini adalah mengenai soal tata dunia baru. Salah satu tata dunia baru sekarang ini ya munculnya negara-negara baru berbasis bangsa. Nah, ini fikih kita bagaimana? Ada kelompok-kelompok yang menentang negara bangsa ini, mengajukan teori negara yang berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, tadi saya katakan bahwa NU sebetulnya sudah punya sikap yang relatif komprehensif dan cukup sistematis mengenai soal kebangsaan, negara bangsa, nasionalisme, watoniyah dan seterusnya. Seperti tadi sebagian sudah dibahas juga oleh Kiai Ma'ruf Khozin ya. Saya kira itu, saya kira sudah cukup ya, sudah sore ini. Terakhir, karena kebetulan saya 10 tahun menjadi asistennya Kiai Azizi, Kiai Gus Muhib, ini yang betul pelaksanaan bahsul masail yang manhaji itu lebih banyak di komisi maudhu'iyah. Jadi kalau panjenengan di waqi'iyah itu kan jawaban dari pertanyaan niku kan plek dengan takbir. Tapi kalau di maudhu'iyah sebelum mengarah ke takbir niku enten penggiringan niku. Ada pengantar, ada referensi, ada sumber. Baru kemudian memang pada akhirnya ada ungkapan takbir yang ilhaq bil masail tadi, ilhaqul masail tadi. Cuma ada proses panjang. Saya beri contoh. Soal menjaga tempat ibadah agama lain dalam perayaannya. Yang mengharamkan niku pondok pesantren yang menerapkan metode waqi'iyah. Pondok Sidogiri, Pondok Sarang niku haram plek. Pondok Lirboyo di buku fikih kebangsaan niku narasinya pun beda niku. Ada ada relasi muslim non muslim, terus perbedaan keadaan
Kalau dulu itu kan bawaannya kan pengen perang melulu kan. Jadi apapun yang berkaitan dengan, kan begini, kalau yang di buku kebangsaan Lirboyo, kalau di ranah akidah kan jelas ya, lakum dinukum waliyadin. Ranah sosial kan boleh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum niku dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Lalu di tengah-tengah nih kan masih remang-remang nih. Pilkada niku di tengah-tengah, ucapan lintas agama tengah-tengah, yang lainnya tengah-tengah. Bagi yang menyeret ke ranah akidah pasti mengharamkan. Bagi yang membawa ke ranah sosial membolehkan. Ucapan selamat kepada agama lain, ulama Mesir cenderung membawa ke sosial. Syekh Ahmad Thayyib, ada juga beberapa Syekh Ramadan Al-Buti, niku membawa ke ranah sosial. Kiai-kiai kita ada yang membawa ke sosial, ada yang membawa ke akidah. Nah, yang dulu lebih banyak ke arah akidah, hari ini bergeser ke sosial, niku pakai narasi panjang nih, pakai penjabaran panjang. Jadi sekali lagi niki karena memang tidak qot'i niku wau, tidak qot'i sehingga di pesantren ada terjadi perbedaan dalam. Tapi ketika basul masail, kalau utusannya sama, biasanya kemudian menghasilkan keputusan yang sama. Tetapi ketika membuat karya ilmiah, beda. Pondok Lirboyo kan sampun terbiasa dengan karya ilmiah tahunan, santrinya juga banyak, di beberapa pesantren yang lain juga begitu. Terus niki nggih akan mengalami keenceran nih, akan terus. Dan niku dulu sangat terlihat kentara antara pesantren salaf dengan yang akademisi. Kemudian yang kedua, soal masalah tahlil yang tidak mampu, memang betul di internal Aswaja Center niku memang ini ada yang perlu menjelaskan bahwa tahlil dan lain sebagainya itu mubah kan. Jadi mubah untuk tasadduk anil mayyit itu kan tadi kalau disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, qad jarat adah. Namanya adah kan masuk kepada sesuatu yang mubah. Tetapi ketika ada yang kemudian dalam kondisi tidak mampu, lalu masih ingin bersedekah karena kecintaannya kepada almarhum, niku ada yang memakai ayat niku, wa kanu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dulu sahabat niku dirinya dalam keadaan sulit karena ingin berbuat baik kepada orang lain, niku memaksakan diri kepada orang lain. Jadi ini andaikan dalam kondisi tidak mampu, lalu kemudian berikhtiar berusaha, ingin kemudian melakukan hal tersebut, masih ada sandarannya. Cuma yang penting niku wau, karena di soal tradisi niku kan kita pakai kitab di Mathalib Ulin Nuha niku yang dari mazhab Hambali, la yambaghil khuruj minal adah ma lam yakun harama. Jadi selama sebuah tradisi itu belum haram, malah kita dianjurkan untuk tetap mengalir, tetap mengikuti. Tapi sekali lagi niki memang monggo kalau memang keberatan bagi orang yang tidak mampu, ya jangan. Kalau di tempat kami ketika memang itu tidak mampu, justru pihak langgar orang-orang yang mampu niku kemudian ada yang datang membawa jajan, ada lagi yang membawa air, turut mendoakan, termasuk kepada orang tua yang anaknya jadi Wahabi. Jadi enten Gus niki di Surabaya niku orang tuanya niku aktif kelanggar, anaknya Wahabi, begitu meninggal anaknya pengumuman di rumah ndak ada tahlilan. Ampun, begitu ndak ada tahlilan, teman-teman jemaah di masjid niku sing nahlili. Jadi bawa-bawa sendiri, terus kadang ada yang kalau pas tahu tek lewat atau ada nasi goreng, itu yang kemudian ya sebagai bentuk tasadduk atas nama mayit niku. Jadi sekali lagi, selama masih belum koridor haram di Aswaja Center ataupun para kiai kita masih cenderung tidak meninggalkan. Matur nuwun ngapunten ingkang kathah.
Alhamdulillah, dua narasumber telah menyampaikan gagasannya tentang komentar, diskusi, sambutan dari para hadirin, dan ini sudah menunjukkan pukul 3 kurang 5 menit. Dilanjutkan atau sesuai jadwal? Sesuai jadwal ya? Sesuai jadwal. Tapi terakhir saya mau mengatakan sesuatu bahwa ketika Imam Al-Ghazali itu menyalahkan dalam kitab Tahaffudzul Falasifah tentang 3 hal, apa yang diungkapkan oleh Ibnu Rushd dalam kitab Tahaffudzul Falasifah, Imam Al-Ghazali itu kan berijtihad. Saya juga berijtihad. Wong sama-sama ijtihad kok mengkafirkan orang. Begitu. Sama-sama berijtihad kok mengkafirkan orang. Kemudian yang kedua, ini bahasanya adalah fikih peradaban, bukan teologi peradaban dan bukan tasawuf peradaban. Karena kenapa kok fikih? Karena antara fikih itu bisa membentuk peradaban dan peradaban itu juga bisa memunculkan fikih yang berbeda dengan peradaban yang lain. Maksudnya begitu. Makanya ini fikih peradaban. Karena fikih peradaban dulu ada yang disebut dengan Hadratul Bayan ini. Hadratul Bayan itu tradisinya membunuh orang. Misalnya banyak tokoh-tokoh yang dibunuh karena namanya Hadratul Bayan. Yang membunuh itu karena tradisi fikih tadi itu. Tapi pada sisi yang lain bahwa peradaban juga bisa mempengaruhi terhadap paham fikih. Seperti yang Gus Qayyum beberapa hari katakan itu, kalau misalnya dalam tradisi fikih itu coba kita mulai berpikir tentang apa hasil dari peradaban yang dirumuskan oleh fikih. Bukan halal haramnya, tapi coba hasilnya itu sebagai contoh. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa bank itu haram misalnya, karena riba di sana itu, maka bagaimana dengan hasil yang dimunculkan oleh fatwa itu? Pegawai negeri semuanya melalui bank, lalu perusahaan-perusahaan yang dia banyak karyawannya lalu berhutang dengan bank juga. Pak Yai juga menerima uang transfer dari bank juga. Lalu pondok pesantren menerima bantuan dari bank juga. IAIN juga bank semua. Maka semuanya adalah produk haram semua. Ini peradaban itu yang ingin dikatakan begitu. Kalau misalnya menyimpan di bank, kalau meminjam haram, maka menyimpan juga haram. Karena lembaganya lembaga haram. Kalau menyimpan juga haram, lalu bagaimana dengan orang yang naik haji? Nanti jadi ribet, maksudnya begitu. Jadi ribet. Nah, itulah kenapa kita perlu membincang, para kiai perlu berbincang menurut Gus Yakut itu bahwa memang halakoh ini adalah forum di mana para kiai untuk berbicara. Nanti hasil-hasil dari para kiai itu akan dijadikan sebagai masukan dari PBNU, termasuk tadi masalah tata negara tadi akan dicatat, barangkali akan menjadi masukan bagi PBNU. Makanya 250 tempat itu kalau kiainya yang hadir itu nggak usah banyak-banyak, misalnya ada 30 sudah berapa itu? 30 dikali 250, maka itu adalah khazanah yang luar biasa. Biasanya orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menghargai tradisi, tapi pada sisi yang lain mampu menerjemahkan tradisi itu untuk masa yang akan datang dan saat ini. Kira-kira demikian Gus Ulil ya. Closing statement dari Gus Ulil dan monggo terakhir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, matur nuwun syukron jazilan kepada para kiai yang sampun kersa rawuh wonten dinten menika untuk menghadiri halakoh fikih peradaban. Tujuan PBNU untuk mengadakan ini adalah tadi itu untuk mendorong adanya diskusi-diskusi dan percakapan yang lebih sifatnya ilmiah, tapi yang tidak semata-mata tujuannya adalah bahthul masail. Jadi bahthul masail penting, ada forumnya sendiri, tapi ada percakapan yang lebih luas dan lebih longgar karena tidak terlalu terpaku pada teks ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melakukan itu. Terima kasih kepada Kiai Ma'ruf Khazin dan Dr. Abdul Munaim Saleh yang sudah memantik pembicaraan hari ini. Semoga kita dapat barokah dari kedua beliau dan
semoga halakoh ini tuntas seperti tadi saya harapkan dengan sukses membawa maslahat, dan insya Allah saya kok yakin ya 250 halakoh ini pasti tidak sia-sia. Insya Allah tidak sia-sia, pasti nanti ujungnya apa kita nggak tahu, karena Gus Yahya itu yang penting prosesnya. Jadi kalau istilah Gus Yahya yang penting itu menggelindingkan roda. Nah rodanya kalau sudah menggelinding itu nanti bisa dibahas setelah itu. Tapi kalau rodanya nggak menggelinding, nah itu masalah itu. Yang penting gelinding dulu, setelah gelinding nanti kalau gelindingnya agak ke kiri ya belokin lagi, kalau terlalu ke kanan ya dibelokin lagi. Tapi gelinding dulu, karena kalau nggak gelinding ya nggak bisa apa-apa kita. Makaten mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Mari kita tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya telah usai dan telah selesai. Semoga pada hari ini kita membawa manfaat yang beragam, manfaat yang insya Allah untuk peradaban. Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu, dalam kesempatan yang berbeda, juga dalam tema yang berbeda. Semoga yang hadir di sini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bertransformasi, mentransformasikan gagasan kepada masyarakat umum. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kita sebelum saya tutup, nanti setelah ini kita foto bersama. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama panitia mohon ditata gimana formasinya.